Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dayanu Iksanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini disusun sebagai pengantar untuk memahami keuangan dengan conceptual thinking dan basic financial analysis. Mata kuliah ini meliputi konsep-konsep dasar manajemen keuangan, khususnya ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan yang meliputi kegiatan pendanaan, kegiatan investasi, dan kebijakan dividen. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep, fungsi, dan tujuan pengelolaan keuangan perusahaan secara tepat. Kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural manajemen keuangan meliputi jenis keputusan keuangan, konsep nilai waktu uang, penganggaran modal, dan biaya modal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dengan tools dalam pengambilan keputusan manajemen keuangan. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas adalah ruang lingkup manajemen keuangan. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui gambaran umum tentang manajemen keuangan yang meliputi konsep dasar, fungsi, dan tujuan manajemen keuangan. Pada pertemuan kedua, topik yang dibawakan adalah pasar keuangan. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian jenis dan mekanisme perdagangan pasar keuangan. Materi ketiga adalah nilai waktu uang. Pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep nilai waktu uang dan mengetahui pengaruh waktu terhadap nilai uang dalam membuat keputusan-keputusan keuangan. Materi kelima adalah rasio keuangan. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung rasio-rasio keuangan, mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan. Pada pertemuan kelima, topik yang dibawakan adalah manajemen kas. Pada materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengelolaan kas dan mampu menghitung dan menentukan jumlah kas optimal. Di pertemuan ke-6, materi yang disampaikan adalah manajemen piutang. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengelolaan piutang dan kebijakan kredit. Pada pertemuan ke-7, materi yang dibawakan adalah manajemen persediaan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengelolaan persediaan serta mampu menghitung tingkat persediaan optimal. Pada pertemuan 8, dilakukan ujian tengah semester. Ujian tengah semester dilakukan berdasarkan topik yang dibahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Selanjutnya di pertemuan ke-9, materi yang disampaikan adalah penganggaran modal. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep penganggaran modal, menghitung dan menganalisis kelayakan dari berbagai pilihan investasi. Di pertemuan ke-10, materi yang disampaikan adalah sumber pendanaan jangka pendek perusahaan. Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui sumber-sumber pendanaan jangka pendek di dalam perusahaan. Materi ke-11 yang disampaikan adalah sumber-sumber pendanaan jangka panjang perusahaan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui sumber-sumber pendanaan jangka panjang perusahaan. Di pertemuan ke-12, materi yang disampaikan adalah biaya modal. Dengan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan dan menentukan besarnya biaya modal dalam perusahaan. Di pertemuan 13, materi yang disampaikan adalah struktur modal. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan dan menggunakan metode penentuan struktur modal dengan benar dan tepat.
Di pertemuan ke-14, materi yang disampaikan adalah kebijakan dividen. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian, bentuk, dan prosedur kebijakan dividen, serta mampu menjelaskan teori-teori dalam kebijakan dividen. Di pertemuan ke-15, materi yang disampaikan adalah merger dan akuisisi. Melalui pertemuan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep merger dan akuisisi yang meliputi pengertian, motif dilakukannya merger dan akuisisi, serta mampu menaksir biaya dan manfaat dari merger dan akuisisi. Di pertemuan ke-16, dilakukan ujian akhir semester. Ujian akhir semester dilakukan dengan ujian tertulis berdasarkan materi yang dibahas dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Untuk komponen dan bobot penilaian terdiri dari kehadiran dan partisipasi kelas sebesar 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut pembelajaran saya di kelas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini pertemuan kita yang ke-8 dalam mata kuliah manajemen keuangan. Topik kita hari ini adalah penganggaran modal. Penganggaran modal ini masuk dalam salah satu fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini kita sudah bahas di pertemuan pertama kita. Kira-kira masih ada yang ingat apa saja fungsi dalam manajemen keuangan? Masih ingat semua ini. Saya kasih kesempatan untuk Nursina. Silakan Nursina. Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab. Terdapat 3 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah fungsi pendanaan, yang kedua fungsi investasi, yang ketiga fungsi kebijakan dividen. Oke, baik. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, saudari Nursina. Jadi fungsi keuangan itu ada 3. Saya kira kalian semua masih ingat ini, tapi perlu saya ingatkan kembali. Jadi fungsi manajemen keuangan itu ada fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan ini bagaimana perusahaan memperoleh dana. Kemudian yang kedua, fungsi investasi. Fungsi investasi ini adalah sama halnya dengan penggunaan dana atau penganggaran dana, penganggaran modal. Bagaimana uang yang diperoleh atau dana yang diperoleh oleh perusahaan tadi itu dibelanjakan dengan harapan itu bisa menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah kebijakan dividen. Bagaimana dividen itu dibagikan kepada para pemegang saham. Dan hari ini yang akan kita bahas itu adalah penganggaran modal. Penganggaran modal ini dalam pembahasan kita yang akan kita bahas itu adalah analisis kelayakan investasi. Karena penganggaran modal itu seperti yang kita bahas tadi, bahwa penganggaran modal itu adalah bagaimana perusahaan menginvestasikan dananya untuk menghasilkan keuntungan, maka penganggaran modal ini membahas tentang analisis kelayakan untuk memastikan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu betul-betul menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dalam pembahasan kita ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengerti mengenai konsep dalam penganggaran modal. Konsep-konsep dalam penganggaran modal, mahasiswa bisa memahami tentang laba akuntansi, laba ekonomi, dan aliran kas. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa mengetahui apa saja metode yang digunakan di dalam menganalisis kelayakan investasi. Dan yang ketiga adalah mahasiswa itu bisa menghitung dan memutuskan
apakah suatu investasi yang dilakukan itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan. Di dalam menganalisis kelayakan investasi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menganalisis aliran kas atau menafsir aliran kas yang akan dihasilkan oleh investasi. Karena investasi ini belum dilakukan, maka aliran kas itu harus diramalkan, harus ditaksir karena investasi itu belum terjadi. Di dalam meramalkan ini adalah pekerjaan yang rumit. Kenapa rumit? Karena di dalam kita menafsir aliran kas itu banyak faktor yang perlu dilakukan. Sesuatu yang belum terjadi pastinya ada risiko yang dihadapi, kan? Ketidakpastian. Karena ketidakpastian itulah yang membuat analis atau kita menafsir aliran kas ini menjadi sesuatu yang rumit. Kemudian yang kedua, di dalam tahapan menganalisis kelayakan investasi adalah menentukan besarnya biaya modal yang akan digunakan sebagai diskon faktor nilai pemotong. Jadi biasanya biaya modal yang digunakan di sini adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang ini pastinya kalian belum dapat karena kita bicara biaya modal itu nanti di bab berikutnya. Oleh karena itu hari ini hanya saya sampaikan bahwa di dalam analisis kelayakan investasi ada biaya modal yang kita gunakan sebagai diskon faktor atau nilai pemotong di dalam kita melakukan analisis kelayakan investasi. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi investasi. Mengevaluasi investasi dengan beberapa metode. Sebenarnya untuk metode ini banyak metode di dalam menganalisis kelayakan investasi. Namun dalam pertemuan ini hanya 4 yang akan saya sampaikan sama kalian. Yang pertama itu adalah payback period, kemudian net present value atau NPV, yang ketiga itu adalah internal rate of return, dan yang kelima itu adalah profitability index. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah mengambil keputusan. Mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungan yang kita sudah lakukan. Tentunya setiap metode itu memiliki kriteria-kriteria untuk memutuskan apakah investasi yang dilakukan itu bisa diterima atau ditolak. Jadi kita supaya lebih jelas, kita ambil satu persatu, kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah menafsir aliran kas. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menafsir aliran kas ini adalah sesuatu pekerjaan yang rumit karena adanya risiko yang dihadapi di kemudian hari yang masa yang akan datang karena adanya ketidakpastian. Tapi di sini aliran kas ini perlu kita membedakan antara aliran kas dengan laba bersih. Aliran kas dan laba bersih. Kalau laba bersih itu adalah hasil proses akuntansi yang nantinya lebih bersih, itu yang kita sebut dengan earning after tax atau laba bersih setelah pajak. Kemudian aliran kas ini adalah aliran kas masuk ataupun aliran kas keluar yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun dikeluarkan oleh perusahaan. Aliran kas ini terbagi atas 3. Yang pertama, di dalam kelayakan investasi aliran kas itu terbagi atas 3. Yang pertama itu adalah aliran kas awal. Aliran kas awal. Biasanya dalam aliran kas awal ini adalah aliran kas keluar yang digunakan untuk investasi di tahun 0. Kemudian yang kedua adalah aliran kas operasional. Aliran kas operasional, aliran kas yang keluar ataupun keluar masuk dalam proses operasional perusahaan atau investasi itu. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk misalkan pendapatan dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Arus kas keluar misalkan ada pembelian bahan baku atau pembayaran gaji, itu masuk dalam aliran kas keluar. Kemudian yang ketiga, terminal cash flow atau aliran kas akhir.
Aliran kas akhir ini adalah aliran kas yang bisa terjadi di akhir periode investasi. Dan itu di dalam perhitungan analisis kelayakan investasi itu menjadi penambah aliran kas. Contohnya pada saat akhir investasi ada sisa dari kas atau modal kerja kembali. Modal kerja kembali itu ditambahkan pada aliran kas. Kemudian nilai residu. Tahu nilai residu? Nilai residu itu adalah nilai sisa. Nilai sisa dari investasi. Nilai sisa dari investasi itu ditambahkan juga di dalam analisis, ditambahkan dalam aliran kas masuk. Di dalam menghitung aliran kas ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini tergantung jenis pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Bagi perusahaan yang hanya menggunakan modal sendiri, maka aliran kas itu dihitung laba bersih, aliran kas masuk bersih, laba bersih ditambah dengan penyusutan. Kemudian kalau perusahaan itu menggunakan hutang di dalam pendanaannya ataupun dia menggabungkan antara hutang dan modal sendiri, maka rumus aliran kas itu ada laba bersih ditambah penyusutan, kemudian ditambah dengan bunga dikali 1 kurang tingkat pajak. Bisa dipahami? Atau ada yang perlu ditanyakan terkait aliran kas ini? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Baik. Pertanyaan saya, kenapa laba bersih ditambah penyusutan? Kenapa laba bersih ditambah dengan penyusutan? Siapa namanya? Lawan Irfan. Jadi lawan Irfan. Jadi saya anggap ini pertanyaan lawan Irfan ini sudah mewakili semua ya. Nah, jadi kenapa laba bersih di dalam perhitungan aliran kas laba bersih itu perlu ditambah dengan penyusutan? Jadi begini ceritanya. Laba bersih ditambah dengan penyusutan di dalam perhitungan laba bersih ini kan, laba bersih ini adalah laba akuntansi. Di dalam laba akuntansi penyusutan itu dianggap sebagai biaya. Penyusutan dianggap sebagai biaya. Padahal sebenarnya penyusutan itu tidak betul-betul dikeluarkan oleh perusahaan. Bukan aliran kas keluar penyusutan itu. Bukan aliran kas keluar. Penyusutan itu hanya dihitung sebagai biaya di dalam perhitungan laba rugi, tapi biaya itu tidak betul-betul dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga di dalam perhitungan aliran kas, penyusutan itu ditambahkan dengan laba bersih. Jadi itu alasannya. Kemudian kalau kita melihat di situ, bunga 1 kurang tingkat pajak itu juga merupakan bagian dari penyesuaian. Karena di dalam laba akuntansi, bunga itu sudah digunakan untuk mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak sebagai pengurang di dalam perhitungan laba rugi. Kalau digunakan lagi di dalam analisis kelayakan investasi, dalam hal ini di dalam diskon faktor di situ sebagai nilai berotong, maka ini akan terjadi double perhitungan. Oleh karena itu di dalam perhitungan aliran kas masuk itu penyesuaian, ada penyesuaian. Dan ini juga bunga itu juga digunakan sebagai penghemat perusahaan di dalam membayar pajak. Nah, sehingga di dalam perhitungan aliran kas itu perlu ditambahkan. Jadi di dalam perhitungan aliran kas itu ada beberapa penyesuaian. Ada beberapa penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dari laba akuntansi ke laba ekonomi atau biasa kita sebut dengan aliran kas. Aliran kas. Selanjutnya kita sudah tahu bagaimana kita menghitung aliran kas. Selanjutnya bagaimana kita menganalisis. Analisis kelayakan ada beberapa metode seperti yang saya sampaikan tadi. Ada payback period, kemudian
net present value, internal rate of return, dan profitability index. Kita bahas satu persatu. Payback period. Payback period ini adalah salah satu metode di dalam menganalisis kelayakan investasi untuk memastikan berapa lama investasi yang dilakukan itu bisa kembali. Berapa lama investasi yang dilakukan itu bisa kembali. Semakin cepat investasi itu dia kembali, maka semakin bagus investasi tersebut. Caranya itu adalah cukup sederhana caranya. Kalau aliran kas itu sama setiap tahun, maka rumusnya itu hanya kita membagi antara investasi awal atau aliran kas keluar. Aliran kas keluar itu dibagi dengan aliran kas tahunan, karena aliran kas tahunan itu sama, atau biasanya juga itu rata-rata aliran kas. Tetapi ada juga rumus yang hanya mengurangkan. Jadi misalkan begini, investasi yang dilakukan itu adalah misalkan 800 juta. 800 juta, misalkan ini 800 juta. Aliran kas tahun pertama katakan aliran kas ini 200. Aliran kas tahun kedua 400. Tahun ketiga 400. 400. Katakan usia investasi ini 5 tahun. Ini 300, ini 200. Jadi ini aliran kas yang diperoleh selama 5 tahun. Cara kita menghitung payback period, cara yang kedua tadi adalah tinggal kita mengurangkan. Di tahun pertama 200 juta. 200 juta dikurang. Ini untuk tahun pertama. Sisa 600. Karena di tahun pertama sudah kembali 200, berarti sisa 600. Kemudian kita lihat lagi aliran kas tahun kedua 400. Kurang lagi. 600 kurang 400? 200 berarti sudah 2 tahun. Tetapi masih ada sisanya yang belum kembali 200. Karena di sini di tahun ketiga itu 400, berarti sudah tidak cukup 1 tahun lagi. Oleh karena itu caranya adalah dengan rumus itu 200 dibagi dengan 400 dikali dengan 1. Apa dengan? 0,5. Jadi investasi ini dia kembali 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi kalau investasinya itu 5 tahun kemudian dia bisa kembali, ini modalnya itu 3,5 tahun, maka investasi itu layak untuk dilakukan. Semakin pendek kembalinya investasi, maka semakin layak investasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah net present value. Net present value ini berhubungan dengan pembahasan kita di pertemuan ketiga menyangkut nilai waktu dari uang. Nilai sekarang bersih. Net present value ini adalah salah satu metode di dalam penilaian investasi, di mana kita membandingkan antara nilai sekarang dari aliran kas yang diterima oleh investasi selama umur investasinya dibandingkan dengan aliran kas keluar yang dikeluarkan pada awal. Aliran kas awal. Kriterianya adalah kalau NPV-nya itu lebih besar dari 0, artinya bernilai positif, maka investasi itu layak untuk dilakukan. Kasus untuk memastikan kalian paham atau tidak. Jadi Tuan Aski sedang mempertimbangkan suatu usul investasi yang membutuhkan dana 800 juta dengan taksiran usia ekonomis selama 5 tahun. Setelah usia ekonomis aktiva tersebut dapat dijual dengan harga 50 juta. Adapun perkiraan laba bersih selama 5 tahun berturut-turut adalah tahun pertama 200 juta,
tahun ketiga, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 300 juta, tahun keempat 250 juta, dan tahun kelima 300 juta. Pajak perusahaan 50%, asumsinya ini perusahaan hanya menggunakan modal sendiri. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 10%. Nah, 10%. Nah, jadi yang kita hitung di sini, yang mau kalian hitung adalah payback period, kemudian NPV, internal of return, rate of return, dan profitability index. Ada yang bisa kerjakan? Satu orang. Oke, Adin silakan. Oke, kasih aplaus untuk saya. Jadi kalau kita melihat berdasarkan metode payback period, ini sudah seperti ini metodenya. Tetapi perlu kita ingat bahwa di dalam kita menganalisis kira-kira investasi yang digunakan itu adalah aliran kas. Sehingga di dalam kita menghitung, pertama kali yang kita menghitung adalah aliran kas. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ini baru laba bersih. Jadi perlu ada penyesuaian. Ada penyesuaian dalam hal ini, penyesuaiannya itu adalah laba bersih ditambah dengan penyusutan. Penyusutan yang biasa digunakan adalah garis lurus. Misalkan di sini 800 juta. Ada nilai residu di situ. Nilai residunya adalah nilai residu 50 juta. Umur ekonomis 5 tahun. Usia investasi 5 tahun. Sehingga kalau kita gunakan garis lurus, maka ini 750 dibagi dengan 5 sama dengan 150. Sehingga laba bersih ini ditambah 150. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau kita melihat berdasarkan payback period, di mana hasilnya itu 3,2 tahun, ini lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis atau umur investasi, maka investasi ini layak untuk dilakukan. Jadi setelah kita menghitung dengan contoh kasus yang saya sudah tampilkan di sini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa investasi yang ingin dilakukan oleh Tuan Aski ini layak untuk dilakukan. Karena dilihat dari payback period itu lebih pendek dari usia investasi, kemudian net present value itu lebih besar dari 0, internal rate of return itu lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, dan profitability indexnya itu lebih besar daripada 1. Maka investasi ini layak untuk dilakukan. Sudah bisa menghitung? Sudah bisa paham semua? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian dalam kelas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian bisa gunakan analisis keuangan investasi ini pada saat kalian menemui, apakah menemui saudara atau usaha sendiri. Sebelum melakukan usaha, maka analisislah kelayakan investasi tersebut, karena investasi yang menguntungkan belum tentu layak untuk dilakukan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.